Apakah kamu pernah menonton acara Dunia Hewan? Biasanya di acara tersebut terdengar istilah ekosistem. Apakah kamu tahu apa itu ekosistem? Sebenarnya, ekosistem bukanlah hal yang spesifik loh, melainkan satu kesatuan yang ada di alam. Nah, mau tahu apa itu ekosistem? Pada video kali ini kita akan membahas lebih jauh materi ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apakah kamu sudah siap belajar hari ini? Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah bersama-sama. Nah, buat kamu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe-nya agar channel ini semakin bermanfaat. Sebelum kita bahas lebih jauh apa itu ekosistem, teman-teman harus tahu nih bahwa setiap organisme membutuhkan tempat tinggal untuk hidup. Adapun tempat organisme hidup dan berkembang biak disebut dengan habitat. Di dalam habitat inilah semua organisme melakukan interaksi dengan lingkungannya. Inilah yang disebut dengan ekosistem. Jadi, apa ya ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Ekosistem juga terdiri dari satuan-satuan ekosistem yang saling berinteraksi. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu individu. Individu berasal dari kata individuum yang berarti tidak bisa dibagi. Berdasarkan ilmu ekologi, individu berarti satu organisme. Contohnya adalah seekor nyamuk, seekor sapi, seekor ayam. Yang kedua yaitu populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu yang sejenis yang menetap pada daerah pada waktu tertentu. Contohnya adalah sekelompok sapi, sekelompok ayam, atau sekelompok kambing. Yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas ini terdiri dari beberapa populasi yang saling berkumpul. Nah, contohnya adalah ada komunitas dari sekelompok sapi, sekelompok ayam, sekelompok bebek, sekelompok angsa yang menetap pada padang rumput. Lalu yang keempat yaitu adalah ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, ada beberapa hewan dan melibatkan unsur abiotik maupun biotiknya. Nah, untuk lebih jauh nanti kita bahas ya. Dan yang kelima yaitu biosfer. Biosfer merupakan sekumpulan ekosistem yang ada di bumi. Jadi, biosfer ini meliputi seluruh ekosistem yang ada di permukaan bumi. Nah, itulah tadi satuan-satuan dari ekosistem yang saling berinteraksi. Oh ya teman-teman, tentunya ekosistem memiliki komponen dalam kegiatan timbal balik. Apa saja ya? Yaitu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Apa sih kira-kira perbedaan dari dua komponen tersebut? Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan makhluk mikroskopik seperti bakteri. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan dalam ekosistem. Komponen biotik dalam ekosistem ternyata dibagi berdasarkan cara mendapatkan makanan. Yang pertama adalah organisme autotrof atau produsen. Organisme ini adalah semua makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Yap, bener banget. Organisme ini adalah tumbuhan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri karena memiliki dua hal berikut. Yang pertama adalah klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua dapat melakukan fotosintesis. Teman-teman tahu tidak apa itu fotosintesis? Ya, fotosintesis merupakan kegiatan membuat makanan sendiri pada tumbuhan yang melibatkan atau memanfaatkan sinar matahari, klorofil, dan karbon dioksida. Dari kegiatan inilah tumbuhan dapat menghasilkan sebuah makanan yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri. Selain itu, ternyata proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk lain untuk bernafas. Selanjutnya adalah organisme heterotrof atau konsumen. Organisme ini tidak bisa membuat makanan sendiri dan bergantung dengan organisme lain dalam memenuhi kebutuhannya.
Contoh dari organisme ini adalah herbivora, karnivora, dan omnivora. Teman-teman pasti sudah pernah dengarkan? Ya, herbivora adalah organisme yang memakan daun dan tumbuhan. Karnivora adalah organisme yang memakan daging, dan omnivora adalah organisme yang memakan tumbuhan dan daging. Komponen biotik yang terakhir yaitu organisme dekomposer atau pengurai. Organisme ini adalah tubuh renik yang bertugas melakukan penguraian jasad organisme. Saat organisme mati, pengurai melakukan penguraian pada organisme tersebut sehingga akan diubah menjadi mineral dan unsur hara. Adapun contoh dari dekomposer yaitu bakteri, jamur, cacing tanah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen tak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Adapun contoh-contohnya, yang pertama adalah air, cahaya matahari, iklim, batu, kelembapan, dan lain-lain. Sebenarnya komponen abiotik itu masih banyak lagi. Seperti yang aku bilang bahwa komponen abiotik merupakan komponen yang tidak hidup. Komponen inilah yang mempengaruhi makhluk dapat bertahan hidup ataupun tidak dalam suatu ekosistem. Komponen biotik maupun abiotik memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan kehidupan di bumi. Wah, ternyata komponen-komponen penyusun suatu ekosistem itu ada beragam ya. Semoga dengan kamu belajar bersama aku di sini, pemahaman kamu dalam dunia ekosistem semakin berkembang. Terima kasih sudah bergabung. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.